Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Rahel Lubis dengan ujung NIM 004. Saya akan memaparkan materi mengenai pengenalan alat survei dan pemetaan sebagai hasil dan pembahasan dari laporan materi ini pada praktikum survei dan pemetaan laut dan estuari. Survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari, maaf. Jadi, alat survei yang dikenalkan, alat survei dan pemetaan yang diperkenalkan ini tuh ada kompas dan ada GPS. Untuk GPS itu adalah kepanjangan singkatan dari Global Positioning System, yang dimana dia ini sistem navigasi dan penentuan posisi yang dikelola dan dimiliki oleh Amerika Serikat, yang dimana GPS ini menggunakan sistem koordinat dari garis lintang dan garis bujur untuk menentukan posisi suatu objek. Jadi GPS ini terdiri atas dua, yang dimana yang pertama itu ada GPS hand atau GPS genggam. Jadi GPS hand ini penggunaannya tuh lebih umum, seperti untuk hiking, untuk pengambilan sampel, dan juga untuk penelitian, dan juga bisa digunakan untuk penggunaan outdoor yang lainnya. Dia ini memiliki fitur-fitur dasar seperti penentuan posisi, navigasi rute, lalu juga bisa menyimpan waypoint. Untuk ada beberapa GPS hand yang dilengkapi dengan fitur kompas elektronik dan juga altimetri. Selanjutnya ada GPS Trimble TDC 600. GPS Trimble TDC 600 ini dia tuh lebih presisi dan akurat daripada GPS hand, jadi mana GPS Trimble TDC 600 ini memiliki satu fitur canggih yang bernama RTK atau Real Time Kinematic. Nah, Real Time Kinematic ini bisa meningkatkan presisi dari GPS Trimble hingga ke tingkat sentimeter, yang dimana GPS hand ini tuh presisinya hanya sampai meter. Jadi GPS Trimble TDC 600 ini bisa digunakan untuk aplikasi geospasial yang lebih kompleks seperti survei tanah dan juga pemetaan. Nah, yang pertama di sini tuh ada GPS Garmin 78S, maaf. GPS Garmin 78S ini termasuk ke GPS hand atau GPS genggam, yang dimana dia ini memang penggunaannya tuh untuk untuk penelitian dan juga untuk pengambilan sampel. Dan ini juga bisa untuk survei perikanan dan juga survei kelautan. Untuk penggunaannya tuh di sini tuh ada tombol-tombol, yang dimana kalau ingin menghidupkan daya dari Garmin 78S ini, dia tuh bisa press langsung tombol power di sini dengan lambang tombol power yang berwarna merah. Dan juga kalau misalnya ingin menyimpan waypoint, ingin membuat rute, ataupun ingin mengkalibrasikan kompas yang ada di Garmin ini, bisa langsung ke menu, yang dimana menu ini memiliki fitur-fitur lebih banyak dibanding yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada GPS Trimble TDC. GPS Trimble TDC ini dia tuh menggunakan OS Android, yang dimana bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Jadi bukan hanya aplikasi-aplikasi bawaan dari si Trimble ini saja. Jadi salah satu aplikasi dari Trimble ini itu ada TerraFlex dan juga PenMap. Kalau misal aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang bisa digunakan pada Android ini, dia tuh ada ArcGIS Collector. Oke. Dan juga ada QField. Apa itu kompas? Jadi kompas itu adalah alat untuk menunjuk ke arah yang bebas, yang dimana dia ini diselaraskan dengan medan magnet yang ada di bumi. Jadi kompas itu ada dua,
Ini mana ada kompas analog dan juga ada kompas digital. Kompas analog ini dia itu menggunakan jarum atau lempengan besi sebagai penunjuk, sedangkan kompas digital ini dia tuh menggunakan komponen-komponen elektronika seperti sensor magnet. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kompas analog. Yang pertama itu ada kompas lensa. Kompas lensa ini dia tuh menggunakan lensa bicon-cave, yang dimana lensa bicon-cave ini memudahkan untuk pembacaan pada kompas. Dia ini lebih kompas lensa ini tuh sederhana, ringan, dan juga lebih murah. Tetapi dia tuh memiliki kurangnya, yang dimana besarnya sudut pada kompas ini tuh besaran derajat pada kompas ini tuh kurang akurat. Nah, kalau misalnya untuk kompas bidik atau kompas prisma, dia itu pembidik besar derajat ke medan magnet yang bisa diproyeksikan pada peta. Kompas bidik ini salah satu kompas yang sering digunakan. Nah, yang ketiga itu ada kompas orientering. Ini orientering, bukan orienting. Maaf, ini salah ketikan. Jadi kompas orientering itu adalah kompas yang digunakan untuk orientasi atau penghitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Nah, kita langsung aja lanjut. Di sini ada bagian-bagian dari kompas. Yang pertama, di sini tuh ada tutup dial. Jadi tutup dial ini tuh itu memiliki dua garis 45 derajat yang dimana tutup dial ini bisa diputarkan. Dan juga di sini ada visir. Visir ini tuh adalah lubang yang dilengkapi dengan benang halus untuk membidik. Dari sini tuh juga ada dial. Dial ini tuh kayak permukaan yang dimana terdapat pembacaan pada kompas. Pada dial ini tuh ada derajatnya dari 0 hingga 360 derajat, dan juga ada tanda-tanda mata angin seperti north, west, east, dan south. Yang di sini dimana north-nya itu ada di jarum penunjuk, jadi jarum penunjuknya ini selalu mengarah ke utara atau north. Dan di sini tuh ada kaca pembesar. Kaca pembesarnya ini berguna untuk melihat derajat dari si kompas, dan juga alat penggantung. Jadi alat penggantungnya ini tuh dia tuh digantungkan di ibu jari untuk menopang si kompasnya, dan nanti kita tinggal ngebidik aja. Kesimpulan dan saran. Jadi untuk GPS, jadi GPS itu adalah alat dari survei dan pemetaan, di mana GPS ini tuh sistem navigasi dan penentuan posisi yang sangat berguna untuk survei dan pemetaan. Dan juga ada kompas, yang dimana kompas ini tuh penunjuk arah yang bebas yang diselaraskan dengan medan magnet yang ada di bumi. Ini juga sangat berguna untuk navigasi. Terus pada GPS dia tuh memiliki fitur-fitur dasar pada GPS hand, yaitu kalau pada GPS hand dia tuh bisa untuk hiking, untuk penelitian, pengambilan sampel, dan kegiatan-kegiatan outdoor yang lainnya. Yang dimana pada GPS hand ini dia tuh mempunyai fitur-fitur dasar seperti penyimpanan waypoint, penentuan posisi, navigasi rute, dan juga memiliki kompasnya. Dan juga ada GPS Tremble untuk penggunaan geospasial, aplikasi geospasial yang lebih kompleks. Yang dimana dia ini ya bisa menggunakan berbagai aplikasi, ya karena dia sistemnya juga Android, jadi bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dan juga
dia ini kalau misalnya untuk kompas itu memiliki bagian-bagian tadi yang saya sebutkan tadi. Ada dial, divisor, radial, jam penunjuk, kaca pembesar, alat penggantung, dan kompas ini memiliki dua jenis, yang mana ada kompas analog dan digital. Kompas analog itu menggunakan jarum penunjuk, sedangkan kalau kompas digital itu sudah menggunakan komponen-komponen yang elektronika. Dan juga untuk menggunakannya, kalau untuk menggunakan GPS hand tadi itu ada, kalau GPS hand bandnya di sini dia tuh bisa ya seperti yang saya bilang tadi, bisa dihidupkan dengan tombol power, terus ke menu untuk menu-menu yang lebih banyak. Kalau misalnya untuk penggunaan GPS Trimble, ya ini ya seperti OS-nya Android, jadi lebih nyaman untuk digunakan. Karena kita juga biasa menggunakan handphone, dan juga memiliki aplikasi-aplikasi bawaan seperti Paraflex dan PenMap yang dari Trimble, dan juga ada aplikasi-aplikasi pihak ketiga seperti ya ada ArcGIS Collector dan QField. Ya kalau misalnya untuk GPS hand tadi itu untuk kalibrasinya dia itu untuk Garmin 78S itu lebih rumit karena dia tuh harus presisi dengan cara kita pengkalibrasiannya, berbeda dengan Garmin 79S dan juga Garmin dan juga GPS Trimble. GPS Trimble ini pengkalibrasinya itu lebih mudah dibanding Garmin 78S pastinya. Oke, selanjutnya itu untuk saran. Kalau untuk praktikum kali ini tuh menurut saya itu sangat menyenangkan, dan juga penjelasan dari asisten laboratorium itu sangat mudah dimengerti, apalagi saat penggunaan dari GPS Garmin 78S itu ditunjukkan, itu membuat praktika sangat mengerti dengan penggunaannya, yang dimana dari awal sampai akhir. Dan juga ada juga ditunjukin GPS Trimble TDC 600, dan ya memang disupport dengan Android, dengan OS-nya Android, sehingga ya memang lebih mudah untuk memahaminya daripada GPS Garmin tadi. Soalnya GPS Garmin kan ada kita harus ada tombol gitu kan. Nah kalau misalnya GPS dari Trimble ini ya itu lebih mudah aja, soalnya OS-nya Android. Karena praktikum kali ini tuh sangat kondusif dan juga menyenangkan, akan lebih baik kalau misal praktikum selanjutnya itu seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.